Shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam Pastor Talk. Doa saya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan selalu beserta kita semua dimanapun kita berada. Dan biarlah firman Tuhan yang di-sharingkan pada hari ini dapat membawa dampak positif bagi kita semuanya. Amin. Judul yang saya bawakan hari ini adalah pelayanan yang datang dari kerinduan atau beban. Sedikit saya bercerita mengenai pelayanan saya. Saya bersama suami mengikuti pelayanan bersama Pastor Romi dan istri dari pertengahan 2013. Buat saya pribadi itu bukan waktu yang sebentar. Dalam waktu kurang lebih 11 tahun itu juga tidak selalu saya dalam kondisi yang rajin. Kadang pun timbul rasa malas, rasa biasa-biasa saja dalam melayani. Kadang juga bisa timbul gesekan atau perbedaan pendapat. Tapi kitab Roma 12 ayat 11 mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melalui semua ups and down yang saya lewati, saya tetap melayani dan selalu ingat bahwa hidup ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Di Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pernah suatu hari saya berbincang dengan mentor saya dan saya katakan kalau saya mau melayani karena saya terbeban untuk melayani. Waktu itu saya bicara konteksnya saya bersemangat dengan motivasi ingin membantu. Lalu mentor saya katakan, biarlah pelayanan kita itu datangnya karena kerinduan, bukan datang karena terbeban. Kalau datang karena terbeban lebih baik tidak usah terlebih dahulu, biar nanti Tuhan yang buka jalan sampai itu datang dalam kerinduan. Pada saat diajak bicara saya hanya iya-iya saja. Tapi saat perjalanan pulang sampai ke rumah, saya merasa terngiang-ngiang terus. Oh, berarti selama ini saya salah ya. Maksudnya saya itu sebenarnya baik, tapi ternyata bukan seperti itu. Lalu saya mulai menganalisa kenapa pelayanan itu jangan menjadi beban. Saya temukan yang pertama kalau pelayanan itu beban pastinya akan berat dijalani. Tuhan Yesus saja berkata di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan saja mengajak orang yang berbeban berat untuk datang kepadanya dan diberi kelegaan. Bagaimana mungkin pekerjaan melayani Tuhan itu benar kalau dianggap suatu beban? Yang kedua, kalau pelayanan itu beban, pastinya akan ada banyak alasan. Pada saat kita menjalaninya dengan terbeban, kita bisa saja mencari-cari alasan, entah mungkin kita melayani hanya sebagai syarat saja atau mungkin karena tidak enak hati dengan gembala kita ataupun rekan-rekan pelayanan kita, dan bisa jadi pada akhirnya pelayanan bukanlah suatu prioritas. Yang ketiga, kalau pelayanan itu beban pastinya akan penuh tuntutan. Pelayanan yang tidak didasari dengan damai sejahtera dan sukacita, pelayanan menjadi penuh tuntutan, baik ke diri kita sendiri, mungkin kita jadi mengharapkan pengakuan atau penghargaan, lalu kita pun menjadi menuntut orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama seperti kita. Padahal dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lalu, apa tandanya pelayanan yang kita lakukan ini datangnya dari kerinduan kita? Yang pertama adalah pelayanan dari hati. Dari ayat 2 Korintus 9 ayat 7 yang barusan kita baca, saya menyadari bahwa pelayanan itu berangkat dari kerinduan, dari kerelaan hati kita, bukan karena adanya paksaan atau membuat kita menjadi terbeban. Pada saat kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita pun juga mau membagikannya untuk sesama kita dengan cara melayani pekerjaan Tuhan. Pada saat motivasi itu tulus, datangnya dari hati kita, pelayanan kita juga
tidak perlu terlihat wah keren di mata orang lain, tapi biarlah Tuhan yang melihat motivasi sesungguhnya dari dalam hati kita. Yang kedua, pelayanan menjadi prioritas. Pelayanan yang didasari oleh kerinduan akan menjadi prioritas. Kenapa bisa menjadi prioritas? Karena kita tidak mencari alasan untuk tidak melakukannya, tapi kita cari cara bagaimana agar kita bisa melakukannya. Kembali lagi karena kita ingat hidup ini adalah kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Tuhan yang sudah menjadikan kita prioritas. Kita pun bersyukur dan membalas kebaikan Tuhan dengan cara memprioritaskan Tuhan. Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang terakhir, yang ketiga, pelayanan kita menjadi dampak untuk kita dan juga untuk sesama kita. Dikatakan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 dengan judul perumpamaan tentang talenta. Ada hamba yang diberi 5, 2, dan 1 talenta. Yang 5 dan 2 talenta mengusahakannya dan memperoleh laba 5 dan 2 talenta lagi. Sedangkan yang 1 talenta malah menyembunyikan talentanya di dalam tanah dan tidak beroleh laba. Talenta di sini melambangkan segala kemampuan kita, waktu, sumber daya dan kesempatan untuk melayani Tuhan ketika kita masih ada di bumi ini. Mengapa saya bilang berdampak pada kita dan sesama? Seperti laba yang diperoleh oleh hamba di cerita tersebut, pada saat kita melayani, karakter kita pun sedikit demi sedikit diubahkan menjadi lebih baik. Dan tentunya pelayanan yang kita lakukan juga akan membawa dampak positif untuk sesama kita dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Biarlah sharing pada hari ini membawa semangat baru untuk kita semua. Roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan dengan berdasarkan pada kerinduan kita akan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.